Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Muktiningsih MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Biosains dan teman-teman semuanya. Pertama-tama, izinkan kami kelompok 4 mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Miniaturized Real-Time PCR System for SARS-CoV-2 Detection at the Point of Care. Next. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Abdul Ghafur Siddiq, rekan saya. Nama saya Hana Fajriah. Dan nama saya Homisya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Miniaturized Real-Time PCR System for SARS-CoV-2 Detection at the Point of Care. Next. Pertama-tama ada introduction atau pengenalan terlebih dahulu. Next. Pada akhir tahun 2019, penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 telah merebak dan menyebar secara global dalam beberapa minggu terakhir. Agen etiologi COVID-19 termasuk dalam keluarga Coronaviridae, kelompok termasuk dalam sindrom pernafasan akut parah dan sindrom pernafasan Timur Tengah virus corona yang menyebabkan penyakit akut dengan sering hasil yang buruk dalam kasus penyakit yang parah. SARS-CoV-2 dapat dideteksi dalam berbagai cairan tubuh seperti air liur, darah, dahak, dan lain-lain. Dan sebagian besar biospesimen adalah dikumpulkan dari saluran pernafasan atas dengan menggunakan swab nasofaring dan atau orofaring. Sampel harus dipanen dalam media transport virus dan disimpan pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius hingga 72 jam setelah pengambilan dan dipindahkan ke laboratorium. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada metodologi dari jurnal yang kita ambil. Metodologi yang digunakan pada jurnal ini yaitu RT-PCR atau Real Time Polymer Chain Reaction. RT-PCR tetap menjadi teknik standar emas untuk deteksi SARS-CoV-2 dalam hal sensitivitas, keterjangkauan, dan biaya rendah untuk uji diagnostik cepat COVID-19 terbaik karena kapasitas yang pengukuran viral load rendah. Perangkat umumnya terdiri dari fotodioda, lalu ada dan filter emisi, keduanya terletak pada sumbu yang sama dengan tabung reaksi. Dan lampu LED dan filter eksitasi ditempatkan di dekat sampel, lalu LED memancarkan cahaya biru melalui filter eksitasi dan akhirnya menyampaikannya ke dalam tabung yang berisi sampel. Next. Kemudian sampel akan memancarkan lampu hijau yang intensitasnya berbanding lurus dengan produk amplifikasi. Lampu hijau ini berjalan melalui filter emisi dan diteruskan ke sensor fotodioda. Lalu menghasilkan tegangan sebanding dengan intensitas menghasilkan intensitas fluoresensi. Tegangan akan diperkuat dan kemudian dibaca oleh mikrokontroler, memungkinkan kuantifikasi DNA yang dihasilkan secara siklus PCR. Beberapa mesin mampu melakukan transkripsi balik RNA dan amplifikasi DNA dalam satu langkah reaksi tunggal. Namun hasil positif bisa menjadi positif palsu atau negatif palsu
yang terjadi yaitu pada negatif palsu disebabkan oleh viral load di bawah ambang deteksi, degradasi sampel, adanya penghambat dalam campuran reaksi PCR, spesifisitas primer yang rendah, probe, dan fluoresensi sinyal atau masalah yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan pengangkutan sampel. Demikian pula positif palsu yang dapat disebabkan oleh kontaminasi sampel. Nah, dalam 2 tahun terakhir ini, beberapa perangkat RT-PCR telah mendapatkan otorisasi dari Food and Drug Administration atau FDA di Amerika Serikat. Nah, beberapa di antaranya memperoleh Emergency Use Authorization atau EUA, di mana suatu kondisi khusus yang diperlukan untuk menghadapi situasi darurat tersebut dengan tindakan yang mendesak. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada result and discussion. Next. Oke, perangkat SARS-CoV-2 dan point of care atau POC. Infeksi SARS-CoV-2 dapat bermanifestasi dengan berbagai gejala, dengan tingkat keparahan yang berbeda, atau tanpa gejala sama sekali, atau dalam artian diam pada individu. Gambaran umum yang penderita terkena SARS-CoV-2 itu, yang pertama itu ada demam pada suhu tubuh di atas atau sama dengan 38 derajat Celcius, kelelahan, muntah, dan lain sebagainya. Kasus yang paling serius dipengaruhi oleh sindrom pernafasan akut yang parah dan membutuhkan pasokan oksigen dan intervensi di unit perawatan yang intensif. Difusi virus ini ditandai dengan kapasitas dan kecepatan penularan yang tinggi yang menentukan difusi COVID-19 dan tren infeksi yang eksponensial. Difusi yang cepat dari virus SARS-CoV-2 ini mendorong minat terhadap pengembangan dan peningkatan sistem POC, meskipun perangkat lab on chip telah dikembangkan untuk diagnosis cepat penyakit menular lainnya. Misalnya perangkat berdasarkan metode real-time PCR yang mampu mendeteksi satu salinan gen hemaglutinitas. Tes POC meningkat karena mengarah pada desentralisasi pengujian laboratorium yang sekarang dapat dilakukan langsung di samping tempat tidur pasien ataupun di lapangan. Dalam beberapa tahun terakhir, alat ini membantu mengumpulkan lebih banyak informasi tes diagnostik dengan mengurangi ukuran perangkat untuk sementara. Selain itu, poin utama pada tes diagnosis POC adalah menjadi tes sederhana di dekat pasien dengan fitur-fitur yang ditawarkan yang seperti yang pertama hasil cepat, kedua akurat, ketiga mudah digunakan, yang keempat portable, yang kelima biaya rendah, serta yang keenam mampu melakukan beberapa tes secara bersamaan. Sebagian besar hasil utama ini dimungkinkan secara eksponensial untuk meningkatkan jumlah situs sementara yang melakukan diagnosis awal terkait penyebaran virus COVID-19 ini, seperti di kantor, apotek, sekolah, institusi lainnya. Dan di tes rumah dapat disiapkan, serta dapat memberikan hasil yang cepat dan memantau populasi yang terpapar. Next. Berikut merupakan contoh alat real-time PCR seperti gambar A, merupakan perangkat serta prosedur penggunaan dari POC, sedangkan gambar B itu adalah hasil tes dari COVID-19 yang telah diberikan kepada pasien yang terindikasi terkena virus tersebut. Next. Selanjutnya ada market available real-time PCR POC device for SARS-CoV-2 detection. Di mana perangkat portable VSD medical real-time PCR adalah sistem seukuran telapak tangan yang saat ini digunakan untuk diagnosis SARS-CoV-2. Ini didasarkan pada amplifikasi gen N oleh RT-PCR. Alat ini adalah alat yang mudah digunakan, inovatif,
dan portable yang memberikan hasil dalam 30 menit. Perangkat FISBE mewakili kompromi yang sangat baik antara deteksi molekuler COVID-19 dan tes POC, di mana pasien memadukan sampel yang diencerkan dengan reagen terliofilisasi secara invensi. Khususnya 650 mikroliter spesimen nasofaring yang diencerkan dan dikumpulkan, lalu ditempatkan ke dalam suatu perangkat. Ekstraksi sampel, transkripsi balik, dan amplifikasi PCR kemudian dilakukan. Setelah mencolokkan perangkat, lampu putih akan menunjukkan bahwa pemrosesan sampel telah dimulai. 30 menit kemudian, lampu hijau akan menunjukkan bahwa reaksi berhasil. Jika tidak, lampu akan menjadi merah. Pada akhirnya, hasilnya ditampilkan dengan warna ungu di jendela bagian bawah. Amplifikasi cDNA menyediakan sejumlah fragmen DNA yang cukup untuk dapat dideteksi oleh sistem kolorimetri produk amplifikasi jika ada, secara khusus di hibridasi sepanjang saluran aliran. Nah, saluran aliran ini dirancang untuk melakukan reaksi enzimatik menggunakan peroksidase lobak dan substrat yang menghasilkan warna ungu saat di metabolisme. Uji ekspres SARS-CoV-2 atau flu RSV difokuskan pada multiplex real-time PCR untuk secara bersamaan mendeteksi SARS-CoV-2, virus influenza musiman, dan respiratory syncytial virus atau RSV. Sistem ini disusun oleh cartridge sekali pakai yang berisi reagen untuk melakukan reaksi real-time PCR, instrumen yang akan dihubungkan ke komputer dan perangkat lunak. Kontaminasi silang di sumur yang berbeda sangat tidak mungkin terjadi berkat desain cartridge yang spesifik. Cartridge berisi dua jenis kontrol, satu untuk memeriksa penanganan sampel dan yang lainnya untuk mengontrol probe. Setelah membuat sampel, cartridge dapat dimasukkan ke dalam perangkat dan pengujian dapat dimulai tanpa intervensi manual lainnya. Kemudian deteksi RNA virus secara real-time akan dilakukan. Lalu, cartridge sekali pakai yang berisi reagen yang diperlukan untuk melakukan reaksi real-time PCR disediakan dan ditutup rapat untuk meminimalkan risiko adanya kontaminasi. Boleh di next. Pasien dengan suspek infeksi mengumpulkan sampel melalui swab nasofaring yang kemudian disimpan ke dalam tabung yang berisi 3 mili VTM virus atau 3 mili larutan garam untuk transportasi. Hal ini akan disimpan di 80 derajat Celcius sampai waktu analisis. Lalu 300 mikroliter sampel yang disuspensi ulang dalam VTM dimasukkan ke dalam cartridge dengan pipet sekali pakai yang disertakan dalam kit. Lalu penutup cartridge kemudian ditutup dan cartridge dimasukkan ke dalam instrumen mengikuti petunjuk pada jendela tampilan Gena Expert. Hasil siap dalam waktu kurang lebih dari 50 menit menggunakan satu cartridge per sampel nasofaring. Lalu spesimen nasofaring pada swab disimpan sementara dan diangkut dalam 3 mili VTM atau larutan garam. Kemudian sampel dicampur dengan inversi 5 kali dan kemudian ditransfer ke dalam cartridge yang diunggah ke platform Genes Expert, di mana seluruh proses dari ekstraksi RNA hingga amplifikasi real-time PCR dari RNA virus retrotranskripsi dalam cDNA dilakukan tanpa panduan apapun. Cartridge Gene Expert merupakan kontrol penanganan sampel yang mengasahkan manipulasi sampel yang benar dengan memantau aksi inhibitor yang dapat mengganggu reaksi PCR dan mempertahankan suhu dan kondisi yang sesuai selama keseluruhan proses, dan kontrol verifikasi probe untuk memverifikasi dehidrasi, reagen, dan
pengisian tabung PCR. Selanjutnya, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada Q COVID-19 test. Nah, tes ini tuh didasarkan pada teknologi NAAT isothermal. Tes ini dapat mendeteksi wilayah nukleokapsid virus menggunakan protegmen khusus untuk wilayah tersebut dan terikat pada fluorophore yang menunjukkan LOD atau limit detection, yaitu sebanyak 20 salinan genom per sampel. Spesimen dari hasil tes ini akan dipindahkan ke cartridge sekali pakai. Selanjutnya, cartridge tersebut dimasukkan ke dalam perangkat dan dipanaskan terlebih dahulu selama 1 menit sebelum reaksi dimulai. Metode ini telah terbukti spesifik, sensitif, dan akurat dibandingkan dengan tes laboratorium di pusat. Namun, tes ini sensitivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan CVID Express, yaitu tes titik perawatan SARS-CoV-2. Tes Q COVID-19 ini juga sudah mendapat persetujuan dari Emergency Use Authorization dari Food and Drug Administration, sehingga dapat digunakan di rumah, sekolah, apotik, dan situs non-kesehatan lainnya. Selanjutnya yaitu ada ID Now COVID-19 Assay. Alat pengujian pasien ini berasal dari Abbott Laboratories yang memungkinkan diagnosis molekuler SARS-CoV-2 dalam waktu sekitar 5 menit. Pengujian ini terdiri dari basis uji, penerima sampel, cartridge transfer, penyeka pasien, dan penyeka kontrol positif dan negatif. Alat ini merupakan perangkat otomatis berdasarkan teknologi NAAT. Sampel pada tes ini berisi penyangga elusi atau lisis dan basis uji termasuk dengan 2 tabung reaksi. Namun, karena air liur manusia mengandung enzim pencernaan yang dapat mengubah stabilitas sampel dan bisa mengganggu analisis jika protokol penyimpanan tidak diperhatikan. Tes ini juga sudah mendapat persetujuan dari Emergency Use Authorization. Yang terakhir, yaitu ada Aquila SARS-CoV-2 Lateral Flow. Tes ini adalah tes POC yang memperkuat gen N. Metode ini melibatkan swab nasopharynx yang dikumpulkan dalam VTM atau media transport virus atau larutan garam dan real-time PCR dengan pembacaan aliran lateral. Hasil dari tes ini dapat diperoleh dalam waktu 30 menit dari pengumpulan sampel. Tetapi tes ini menunjukkan sensitivitas rendah dibandingkan dengan AUA SARS-CoV-2 LDT sehingga diperlukan pengujian ulang sampel negatif menggunakan metode standar. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya contoh perangkat POC lainnya. Perangkat dari ST Microelectronic menyimpan semua fitur untuk diklasifikasikan sebagai perangkat POC. Ini merupakan sistem yang mudah digunakan dengan kisaran bobot 300 gram. Kartridge sekali pakai dapat menampung volume sampel antara 5 hingga 15 mm mikroliter. Ini adalah salah satu contoh utama perangkat miniatur untuk diagnosis penyakit menular. Vita PCR, uji real-time PCR mencapai sensitivitas dan spesifisitas mendekati 100%, masing-masing 99,3% dan 94,7%. Dengan alat seberat 1,2 kg ini, tes menjadi sederhana dan cepat, mendapat hasil dalam 20 menit seperti tes antigen cepat. Uji tersebut mengevaluasi 3 target gen. Yang pertama itu gen N dari nukleokapsid virus. Yang kedua urutan gen yang dilestarikan di antara coronavirus. Dan yang ketiga gen beta globin sebagai kontrol untuk menilai kualitas DNA setelah ekstraksi. Jumlah sampel yang dibutuhkan dari swab nasopharynx yaitu 30 mikroliter yang akan dilepaskan ke buffer lisis dan dianalisis dengan reagen siap pakai yang disimpan pada suhu kamar. Instrumennya tidak terlalu besar dan dapat dipasang jauh dari laboratorium. Selain itu, sistem menjamin perlindungan dari virus dikarenakan sampel dinonaktifkan oleh buffer koleksi yang disediakan oleh kit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu LAMP Best Point of Care Device.
LAMP atau Loop Mediated Isothermal Amplification adalah teknik amplifikasi gen yang berbeda dengan PCR secara real time. Karena amplifikasi ini terjadi pada suhu tunggal antara 60 derajat Celcius dan 65 derajat Celcius, dan karenanya dapat berjalan tanpa menggunakan thermal cycler. Produk amplifikasi ini dapat dianalisis menggunakan metode deteksi sederhana. Karena fiturnya, LAMP ini menjadi dasar dari banyak perangkat POC lainnya. Real-time LAMP dan teknologi semikonduktor merupakan salah satu tes POC untuk mengidentifikasi COVID-19 yang diusulkan oleh Rodriguez Manzano. Fitur utamanya adalah kemampuan untuk menghubungkan perangkat ke telepon pintar melalui Bluetooth dan menampilkan kedua hasil dalam 20 menit dan geolokasi. Dengan menggunakan cartridge sekali pakai, jaringan mikrofluida mengirimkan masing-masing 5 mikroliter sampel dan 5 mikroliter campuran reaksi lainnya ke dua wilayah berbeda dari mikrochip yang terhubung. Pengujian real-time LAMP ini dilakukan pada susunan yang terdiri dari lebih 4.368 sensor yang disebut Ion Sensitive Field Effect Transistor. Nah, sensor tersebut mampu merasakan proses amplifikasi molekul DNA melalui pelepasan proton setiap kali nukleotida dimasukkan selama LAMP. Contoh lain dari sistem berbasis real-time LAMP ini yang sangat terintegrasi untuk pengujian mandiri, baru-baru ini dikembangkan oleh Teng dan rekan kerjanya. Mereka menyadari platform kompak termasuk cartridge mikrofluida untuk pengumpulan dan pemrosesan sampel air liur. Hasilnya kemudian dikomunikasikan melalui aplikasi ponsel. Sistem melakukan deteksi real-time produk amplifikasi yang mencapai limit detection sebanyak 5 salinan per mili SARS-CoV-2. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada point of care device limitation, yaitu pengumpulan dan penyimpanan sampel yang salah dapat menyebabkan hasil negatif palsu. Lalu saat mesin diatur untuk mendeteksi target genetik yang berbeda, instrumen tidak dapat membedakan antara gen target yang paling banyak. Pemilihan primer atau mutasi yang salah pada gen target dapat menyebabkan hasil negatif yang palsu. Lalu hasil negatif palsu juga dapat terjadi jika terdapat penghambat dalam sampel uji atau jika konsentrasi virus tidak mencukupi. Lalu yang terakhir ada performa perangkat dalam dapat bervariasi sesuai dengan varian virus yang beredar pada masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir yaitu ada conclusion. Conclusion yang kami dapatkan yaitu penyebaran virus yang cepat selama 2 tahun terakhir menuntut pengawasan tepat waktu terhadap kasus-kasus baru untuk memantau infeksi dan menghindari wabah baru, dan mendorong diagnosis mandiri tanpa membebani sistem kesehatan nasional secara berlebihan. Tes POC ini adalah salah satu contoh tes diagnosis cepat COVID-19 yang berkembang selama 2 tahun ke belakang berdasarkan dengan amplifikasi asam nukleat dari SARS-CoV-2. Nah, perangkat POC ini akan memerlukan pembaruan terus-menerus dengan urutan varian virus baru setelah urutannya diketahui. Tes ini juga menjamin negara-negara berkembang yang kekurangan fasilitas kesehatan untuk mengontrol dan memetakan pandemik dengan lebih baik. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.